Bangkitnya Dataran Hitam bab 1641 mencari warisan. Jika seseorang telah menemukan barang seperti itu, tidak akan ada lagi yang bisa dia temukan. Tapi ada kemungkinan cincin spasial yang ditinggalkan Henricus Longus di tempat ini masih ada, jadi Minos setidaknya ingin memeriksanya. Jika ya, dia akan mengumpulkannya dan menggunakannya dengan bijak, menambahkannya ke sumber daya yang telah dia gunakan dari warisan utama Henricus Longus. Dia tahu pria itu tidak akan mempermasalahkan hal ini. Faktanya, itulah tujuannya meninggalkan kenangan tersebut kepada Minos. Jika orang lain tidak menemukan warisannya, maka ahli warisnya bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menggunakannya semaksimal kemampuannya. Jika dia menemukan sesuatu, di satu sisi, ini bagus, karena dia akan memiliki sumber daya yang berharga untuk dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, itu akan menjadi buruk karena itu menunjukkan bahwa anggota keluarga Longus mungkin telah menghilang dari dunia ini selama bertahun-tahun, dan dia tidak akan mendapat bantuan dalam misinya. Henricus Longus telah menciptakan banyak warisan ini bahkan sebelum dia mendapatkan mimpi kenabian tentang bencana masa depan ketika makhluk luar wilayah akan menyerang dunia spiritual. Namun sebelum waktunya di dunia ini berakhir, dia telah mengunjungi kembali masing-masing warisan tersebut dan meninggalkan sesuatu yang lain di dalamnya. Anda dapat menemukan asal mula konten ini di N0VLBN, oleh karena itu, pusaka-pusaka ini tidak hanya dapat membantu para penggarap berbakat dan pemberani yang menemukannya, tetapi juga akan menghadirkan ancaman yang jauh. Sebagai pembayaran atas barang-barang yang ditinggalkan, itu akan menjadi tanggung jawab mereka yang menaklukkan pusaka ini untuk melakukan yang terbaik untuk membantu orang pilihan Henricus Longus. Jadi menemukan hal yang sama yang Tuhan tinggalkan akan menjadi pertanda buruk bahwa dia tidak akan mendapat bantuan tambahan dalam misi yang dia jalani. Selagi dia memikirkan hal ini, Minos mengikuti kedua ikan itu mengelilingi kota besar ini, berenang ke area tengah. Kota 1000 ras begitu besar sehingga butuh setengah hari bagi Minos dan keduanya untuk mencapai area terdalam dari tempat ini, di mana mereka akan menemukan bangunan kuno yang berbeda dari yang pernah mereka lihat di area luar. Ini adalah inti kota, yang telah dibangun jutaan tahun yang lalu dan masih memiliki bangunan yang kurang lebih mirip dengan bangunan zaman Henricus Longus. Safir dan Randall memandang sekeliling dengan mata bersinar ketika mereka tiba di sana, karena tidak ada yang pernah pergi jauh ke kota besar ini. Pada saat yang sama, di area inilah beberapa pemimpin lokal yang paling berkuasa berada, di mana makhluk-makhluk di samping Minos bahkan dapat merasakan kehadiran para penggarap di akhir tahap ke-10. Karena tekanan yang dilepaskan secara alami oleh makhluk-makhluk ini, tidak ada makhluk yang lebih lemah dari para orang suci spiritual di daerah itu. Hanya makhluk yang lebih kuat dari level 70 yang dapat dilihat di sekitar, berbelanja, berjualan, jalan-jalan atau bekerja. Minos kurang lebih mampu mengidentifikasi di mana dia berada dan kemudian mulai memimpin jalan menuju patung manusia itu, yang seharusnya berada di antara patung-patung lain di area tersebut. Meskipun ia seorang manusia, Henricus Longus memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemimpin kota 1000 ras saat itu. Dia bahkan pernah menyelamatkan tempat ini dari kehancuran, setelah meramalkan serangan binatang buas yang kuat yang hanya bisa dihindari karena nasihatnya. Karena hal ini, dia mendapat kehormatan memiliki kedudukan yang dibangun di samping para pejuang yang menjamin kelangsungan hidup tempat ini selama periode kelemahan kota ini. Pada saat itu, tempat ini masih sesuai dengan namanya dan hanya berpenduduk beberapa juta jiwa. Oleh karena itu, banyak kerajaan dan kerajaan laut yang menyerang tempat ini beberapa kali di masa lalu, sementara wilayah ini belum menjadi berpengaruh di dunia spiritual. Mengetahui hal ini, Minos akan segera tiba di depan alun-alun pusat kota ini, di mana banyak penjaga lokal yang menjaga sekitarnya. Patung Henricus Longus masih ada, relatif terawat, namun berbeda dengan saat dibangun. Meskipun terbuat dari bahan bermutu tinggi, waktu tidak memaafkan apapun dan tidak seorang pun. Dan meskipun patung dewa itu dirawat dengan baik oleh penduduk setempat, lama-kelamaan patung itu sudah rusak. Safir dan Randall melihat Minos menatap patung itu dengan penuh hormat. Mereka mengerti bahwa dia pasti bangga melihat seperti apa rupa Tuhan manusia pertama. Mereka bilang patung Longus senior itu seperti apa dia saat itu. Kata Safir, mengingat cerita yang pernah didengarnya tentang dewa kuno ini. Sayang sekali waktu telah mengikis sebagian darinya. Bagaimanapun juga, bahkan setelah sekian lama, siapapun yang mengunjungi kota ini dapat melihat seperti apa senior Longus ketika dia masih menjadi demigod spiritual. Ya, dia terlihat seperti itu, gumam Minos, melihat patung itu berukuran sama dengan avatar jiwa. Di dalam setiap patung di tempat itu terdapat museum yang dapat dimasuki jika mereka mengecilkan ukuran tubuhnya menjadi manusia biasa. Di tempat-tempat tersebut terdapat area yang berisi kisah masing-masing makhluk yang diwakili oleh patung-patung di area tersebut dan partisipasi mereka dalam acara-acara penting bagi kota 1000 ras. Minos kemudian mengambil langkah awal menuju bagian dalam patung Henricus Longus, di mana dia bisa menemukan warisan tersebut berada di dekat kepala patung. Kedua ikan itu mengikuti Minos, sekali lagi harus membayar biaya masuk,
tetapi tidak terhalang oleh banyak penjaga di dekatnya. Biaya di sana lebih murah dibandingkan di kamar dagang leluhur, jadi mereka tidak melihat ada masalah dengan biayanya, meskipun membayar untuk masuk kemanapun di wilayah tersebut sangat berat. Dalam sekejap, mereka bertiga menaiki tangga di kaki patung Henricus Longus, mengikuti jalan menuju awal berdirinya museum untuk mengenang pria tersebut. Sesampainya di lantai 2 museum ini, di ketinggian betis patung, mereka bertiga mendapati diri mereka bersama beberapa manusia dan binatang di sekitarnya, juga mengunjungi tempat ini. Sementara itu, terdapat lukisan dan artefak di sekitar museum tersebut, khususnya sebuah baju besi emas yang konon pernah dikenakan oleh Henricus Longus dalam pertempuran di kota ini. Minos melihatnya dan mengetahui itu adalah armor palsu karena yang asli ada di cincin spasialnya. Kenapa kita tidak menontonnya sedikit saja? Tampaknya menarik kalau kita belajar lebih banyak tentang sejarahnya. Safir menyarankan. Tapi aku mau ke atas dulu. Bagaimana kalau begini? Kenapa kalian tidak melihat area itu, dan aku akan menemuimu nanti, saran Minos. Oke, bangkitnya dataran hitam bab 1642 tantangannya. Sementara kedua ikan itu belajar lebih banyak tentang sejarah Henricus Longus dengan kota seribu ras ini, Minos berjalan menuju puncak patung itu. Ada beberapa tangga dalam perjalanannya dan banyak tingkat museum untuk mengenang ahli kuno dunia spiritual ini. Tapi Minos tidak berhenti memperhatikannya, dan setelah sekitar setengah jam, dia mencapai tujuannya. Bagian dalam patung ini sendiri tidak memiliki air. Sebaliknya, ia memiliki udara, dan seseorang di sana harus berjalan dengan kaki dan bernapas melalui hidung, sesuatu yang diciptakan oleh penguasa kota ini di masa lalu untuk menghormati manusia ini. Karena itu, Minos bisa bergerak lebih cepat daripada berenang dan segera berada di atas patung di kepalanya. Ada tingkat paling kritis di museum, di mana kemampuan kenabian Henricus Longus disajikan melalui cerita, catatan yang dicatat oleh makhluk-makhluk kuno di kota ini, dan lukisan yang terinspirasi oleh kisah dan keprihatinan mereka. Minos melihat tempat Henricus Longus meninggalkan cincin spasial, di belakang tempat hidung patung itu berada. Namun di tengah jalan, dia mendengar suara dewa kuno itu. Saya pikir laut harus bersiap menghadapi bencana yang tak tertandingi. Di masa depan, akan ada saatnya bahkan paus langit harus bergabung dengan dunia spiritual lainnya dalam menghadapi tantangan yang akan muncul. Minos menoleh ke belakang, mengidentifikasi suara pakar ini. Dia terkejut, karena warisan yang tersisa di sana tidak memiliki ujian atau sesuatu seperti pecahan jiwa. Pusaka Tuhan itu ada yang ada ujiannya, namun ada pula yang terutama yang ditinggalkannya kepada keluarga dan ahli warisnya, tidak ada ujiannya. Maka ketika mendengar suara itu, Minos terkejut, karena dia tidak menyangka akan menemukannya di tempat ini. Namun tak lama kemudian, dia menjadi santai saat menyadari bahwa suara itu berasal dari rangkaian penyimpanan suara yang digunakan oleh museum ini untuk menampilkan suara Henricus Longus. Bagaimana kalau itu tidak terjadi? Suara lain muncul dari perangkat itu. Kemudian mereka akan binasa di hadapan musuh-musuh mereka dan menyebabkan kehancuran dunia spiritual seperti yang kita tahu. Setelah kata-kata itu, rekaman berakhir. Dan makhluk-makhluk di tingkat museum itu mulai berbicara, merasa luar biasa mendengar suara seseorang yang telah mencapai level 100. Lebih banyak binatang laut yang mencapai level 100 daripada manusia sepanjang sejarah yang diketahui. Namun meski begitu, meski sekitar 50 manusia telah mencapai hal ini, hanya 115 binatang laut yang mencapai hal yang sama. Jika seseorang menghitung elf dan binatang darat, jumlah dewa yang pernah dilihat oleh dunia spiritual ini tidak akan mencapai 300. Jadi siapapun yang mencapai level 100, baik di darat maupun di perairan, akan disambut oleh sebagian besar masyarakat di dunia ini. Minos akhirnya berhenti memperhatikan perkataan Henricus Longus yang saat itu sudah mengharapkan sesuatu yang besar akan terjadi namun tidak yakin apa itu. Dia kemudian melihat ke batu di dinding tempat hidung patung seharusnya berada di sisi lain, di mana sebuah kunci emas diukir di dinding. Ketika dia meletakkan tangannya di sana, makhluk di sekitarnya segera melihat ke arahnya, tertarik dengan apa yang sedang dilakukan manusia tersebut. Henricus Longus cerdas. Dia tahu bahwa jika dia meninggalkan warisannya dengan cara yang membuat pencarinya bertindak curiga, makhluk dari masa depan mungkin akan menganggapnya aneh dan menghalangi orang tersebut untuk mendapatkan apa yang dia tinggalkan. Jadi dia telah meninggalkan sesuatu di sana yang dapat dianggap sebagai tantangan bagi generasi mendatang, sesuatu yang dapat dicoba oleh siapapun. Itulah sebabnya tidak ada yang menghentikan Minos untuk mengambil tindakan. Kunci itu adalah sesuatu yang ditinggalkan Henricus Longus, dan siapapun yang berhasil memutarnya berhak mendapatkan visi ramalan tentang masa depan mereka sendiri. Setidaknya, itulah alasan yang diberikan Henricus Longus kepada pemimpin kota ini ketika dia meninggalkannya di sana. Sejak saat itu, banyak makhluk kuat yang melewati kota ini akan datang ke tempat ini dan menerima tantangan dari Tuhan ini, mencoba memutar kunci emas dan mendapatkan visi masa depan. Sayangnya,
Untuk mencapai hal ini, seseorang harus sangat cocok dengan kunci dan Henricus Longus. Sesuatu yang telah dia lakukan untuk mencegah orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan dia untuk dapat mengumpulkan apa yang ada di sana. Dia telah meningkatkan kekuatan item itu ketika dia mencapai level 100, jadi hanya mereka yang dia pilih yang dapat mengakses item tersebut. Karena itu, orang-orang di sana, yang telah berkali-kali mendengar bahwa kunci itu tidak mungkin diputar, menertawakan Minos ketika mereka melihat pria ini mencoba tantangan yang tidak lagi biasa dilakukan. Minos mengabaikan komentar di sekelilingnya dan menyentuh kunci emas itu, mencoba memutarnya searah jarum jam. Pada awalnya, kuncinya tidak bergerak, jadi dia memberikan kekuatan lebih ke dalamnya, membuat avatar jiwanya muncul dalam ukuran kecil saat dia mencoba mengubah artefak kuno ini. Tak seorang pun di sekitar yang mengenal Minos, apalagi terkesan dengan kemampuan manusia level 77. Dibutuhkan sesuatu yang lebih untuk membuat makhluk-makhluk ini takjub. Namun, perlahan senyuman setengah lusin makhluk itu mulai berubah. Sementara seluruh patung Henricus Longus mulai bergetar. Bersamaan dengan itu, beberapa makhluk itu melihat kunci emas itu perlahan bergerak searah jarum jam, mengeluarkan suara gemuruh saat kunci dibuka. Apakah dia akan berhasil? Bagaimana mungkin? Saya belum pernah mendengar ada orang yang mencapai prestasi itu. Salah satu pengunjung di sana berseru bersama dengan yang lebih cuek. Tapi pemimpin museum, yang mengamati sesuatu dari ruangan di bagian atas kepala patung, memandang Minos dan mengerutkan kening. Akhirnya, dia datang. Itu tidak bohong. Ia berpikir, mengingat sejarah kuno tempat ini, ketika 800.000 tahun yang lalu, seseorang seperti Minos muncul dan memutar kunci itu. Pada saat itu, orang yang telah mencapai hal ini untuk pertama dan satu-satunya sampai saat itu mengatakan bahwa suatu hari orang seperti dia akan muncul kembali di tempat ini, secara tiba-tiba. Tanpa keributan apapun, ketika orang seperti itu muncul, seseorang dari kota ini harus segera memberitahu klannya karena ini pertanda malapetaka yang diramalkan oleh Henricus Longus sudah dekat. Setelah melihat ini, ia kaget. Membeku sementara tanpa bisa bereaksi. Di tengah-tengah ini, Minos selesai memutar kunci. Menyebabkan efek luar biasa pada dirinya sendiri, dia mulai melayang di atas area itu sementara cahaya yang kuat muncul di sekelilingnya, mengganggu semua orang yang mengawasinya. Bangkitnya dataran hitam bab 1643 pesan tertinggal. Saat makhluk dalam bentuk humanoid di tingkat terakhir museum menutupi mata mereka dari cahaya terang di sekitar Minos, dia melihat sesuatu muncul di depannya. Benda itu adalah perkamen putih, dengan beberapa bintik kuning di sana-sini, tidak seperti cincin spasial yang seharusnya ada di sana. Oh, apakah ada yang sampai ke tempat ini sebelum aku? Dia membuka matanya, terkejut dengan hal ini. Kemudian dia membaca apa yang ada di dalamnya. Jika Anda membaca ini, Anda mungkin adalah salah satu yang terpilih dari Henricus Longus, nenek moyang saya. Itu juga berarti aku sudah mati. Bagaimanapun, meski sudah mati, aku akan terus memenuhi tujuanku. Yang terpilih, Anda harus menemukan keluarga Longus. Setelah kematian nenek moyang, kita terus eksis di dunia yang luas ini. Di generasi saya, kami masih bisa dianggap relevan, dengan talenta-talenta menjanjikan di jajaran kami. Mungkin keluarga itu masih ada dan sesuai dengan tujuannya. Sebelum nenek moyang kami berangkat untuk membentuk kerajaan tata ruang yang harus menjadi milik Anda, dia memberi perintah kepada keluarga agar kami menutup diri dari dunia di dataran tinggi Basros. Kami hanya diperbolehkan meninggalkan area tersebut jika ada sesuatu yang memaksa kami melakukannya atau jika ada talenta muda yang mengincar apa yang dia tinggalkan untuk kami di sekitar dunia. Sedangkan sisanya, kami harus mempersiapkan kemunculan Anda dan kemudian membantu Anda melawan penjajah di masa depan. Dataran tinggi Basros, Minos mengerutkan kening. Mengetahui bahwa ini adalah nama kuno dari suatu daerah dekat ibu kota kerajaan Brown yang lama. Dia terus membaca. Sayangnya, beberapa ratus ribu tahun yang lalu, kawasan ini menjadi sangat miskin. Selama migrasi besar, kami harus meninggalkan daerah tersebut. Nah, Anda harus mencari kami di Black Sunny Tips. Di generasi saya, kantor pusat kami berada di lokasi ini. Dan bahkan jika terjadi sesuatu yang memaksa kami untuk pindah setelah kematian saya jamin Anda akan menemukan jejak kami di area ini. Jika tidak, saya harap Anda beruntung dalam perjalanan Anda. Jika keluargaku tidak menghilang dan orang-orang di daerah ini menepati janjinya, keturunan keluargaku di zamanmu mungkin akan mencarimu. Dari Giordano Longus hingga orang yang paling beruntung atau sial di dunia. Alis Minos berkerut saat dia selesai membacanya. Menghubungkan nama daerah itu dengan negara bagian yang terletak di tempat itu saat ini. Tips Black Sunny ada di Lusmait. Dia mengidentifikasi nama negara bagian paling barat di benua tengah, yang hanya berbatasan dengan Kekaisaran Barat. Setelah menemukan di mana dia harus mengambil sisa-sisa keluarga Longus, Minos terkejut bahwa keluarga ini telah bertahan begitu lama. Harus dikatakan bahwa tidak mudah mempertahankan kekuatan suatu organisasi untuk jangka waktu yang lama. Meskipun mereka memiliki dewa dalam garis keturunan dan kerajaan tata ruang,
tidak ada jaminan bahwa keturunan dari garis keturunan ini akan tetap kuat. Peperangan akan terjadi, dan penyakit serta usia tua akan menghabisi bahkan mereka yang paling berbakat di dunia spiritual. Persaingan bisa membawa malapetaka pada kehidupan para talenta. Dan yang lebih buruk lagi, pernikahan yang diatur dengan buruk bisa berujung pada berakhirnya sebuah keluarga dengan masalah internal yang diakibatkannya. Tidak hanya itu, perdamaian mutlak juga bukanlah hal yang baik. Perselisihan adalah hal yang baik bagi para kultivator, dan memiliki terlalu banyak kedamaian dapat memaksa sebuah keluarga mengalami kemunduran dalam hal kekuatan selama bertahun-tahun. Pokoknya kemungkinan yang tak ada habisnya akan mencoba mengikis kehebatan sebuah organisasi, sehingga Minos terkesan karena keluarga ini telah bertahan begitu lama dan bahkan bisa tetap eksis. Sebagai gambaran, selain gereja spiritual, secara praktis semua kekuatan tingkat tinggi lainnya di benua tengah tidak ada pada masa Henricus Longus. Dia kemudian berpikir, jika keluarga ini masih ada, akan sangat membantu di masa depan jika anggotanya masih berkomitmen pada perintah Henricus Longus. Namun, bertemu mereka dalam jangka pendek sama sekali tidak menarik minat saya. Dia memikirkan tentang apa yang dia kejar dan fakta bahwa orang-orang di keluarga itu akan mengetahui bahwa dia memiliki kerajaan tata ruang. Itu adalah masalah, dan Minos ingin menghindari ketahuan oleh mereka. Aku harus segera melanjutkan perjalananku ke wilayah tengah laut leluhur. Matanya menyipit. Sedikit demi sedikit, kecerahan di sekelilingnya menghilang. Kunci emas kembali ke posisi semula meski kehilangan tujuannya. Minos melihat semua makhluk di tempat itu mengawasinya dan kemudian bergerak cepat ke lantai bawah area itu. Dia tidak melakukan kejahatan apapun, dan masa depan seseorang tidak menjadi kepentingan orang lain. Jadi tidak ada yang menghalanginya, meski beberapa orang langsung meragukan apakah legenda itu benar. Bagaimanapun, Minos akan segera menemui Randall dan Saphir untuk mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan perjalanannya. Rose telah meninggalkan kapal pesiarnya terlindungi oleh gelembung yang dibuatnya sebelumnya, sehingga Minos masih bisa berlayar ke dasar laut dan kembali ke permukaan. Dia segera berjalan ke tempat parkir, tempat dia meninggalkan kapal pesiarnya ketika memasuki kota ini. Di tengah pergerakannya, makhluk bawah air yang mengetahui bahwa Minos bukanlah orang pertama yang memutar kunci itu mengirimkan pemberitahuan kepada pejabat tinggi pemerintahan di kota itu. Jadi, ada yang berhasil memutar kunci itu setelah bertahun-tahun? Seekor kura-kura raksasa bertanya pada makhluk di ujung telepon. Itu manusia lain. Itu masuk akal. Henricus Longus mungkin meninggalkan hal itu hanya agar manusia yang kompatibel dengannya memiliki kesempatan untuk memutar kuncinya. Ngomong-ngomong, di mana dia? Apa kamu tahu sesuatu tentang dia? Dia pergi tepat setelah dia selesai melihat penglihatannya. Dia pasti melihat sesuatu yang mengejutkan. Lagi pula, aku tidak tahu apa-apa tentang dia, tapi aku mengirimkan fotonya ke senior. Baiklah, lakukan itu. Aku akan meminta kelompokku untuk segera menyelidikinya. Bagaimana dengan janji itu, senior? Aku akan memeriksanya juga. Terakhir kali kita mendengar kabar dari orang itu dan keluarganya adalah 775.000 tahun yang lalu. Mungkin mereka semua sudah musnah sekarang, lagi pula, manusia lebih rapuh daripada kita. Bagaimanapun, kami akan memenuhi apa yang dijanjikan kepada Henricus Longus. Jika masih ada seseorang dari garis keturunan itu, kami akan membantu menghubungkan keturunan orang yang berhasil memutar kunci itu dan manusia masa kini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1644 menghubungkan titik-titik. 2 minggu setelah perjalanan Minos melewati kota Seribu Ras. Di suatu wilayah Kekaisaran Barat, salah satu utusan Vico Travisani sedang menyelidiki lingkungan sekitar. Secara mengejutkan dia baru saja menemukan jejak Kaisar Stuart saat menyelidiki peta sarkofagus kuno Serapim. Pria ini telah mengejar jejak peta itu selama berminggu-minggu, dan tiba di wilayah musuh ini, tiba-tiba merasakan gejolak spiritual yang ditinggalkan oleh pelacak di dalam tubuh Minos. Minos cukup mampu menghapus jejaknya, tapi melakukannya dengan sinyal yang dipancarkannya berada di luar kemampuannya. Karena itu, dia telah meninggalkan beberapa jejak, meskipun dia tidak menyadarinya. Namun, sinyal ini hanya bertahan di tempat yang paling lama dia tinggali. Karena agar sinyal yang tersisa ini tetap bertahan lebih lama lagi, tubuhnya harus tinggal cukup lama di suatu area untuk meninggalkan bekas. Oleh karena itu, hampir sepanjang perjalanan dari Minos ke kekaisaran ini, tidak ada jejak yang tertinggal. Justru karena ini, penyelidikan orang ini dimulai di kerajaan Feora dan sekarang berada di negara musuhnya. Bagaimanapun, saat tiba di tempat ini, pria yang menyamar ini segera mendengar tentang beberapa kejadian baru-baru ini yang melibatkan seseorang di tahap ke-8 yang menunjukkan kemampuan jauh di atas levelnya. Dia telah memikirkan kemungkinan orang ini adalah pengguna teknik budidaya legendaris. Namun, setelah menganalisis situasinya, menghubungkan beberapa titik, dan mendengarkan beberapa teori secara lokal, dia menyimpulkan bahwa kemungkinan besar orang tersebut adalah Minos.
Minos telah meninggalkan kota kering sekitar waktu yang sama ketika peta sarkofagus kuno Serapim menghilang dan tidak berada di domain manapun yang pernah dia masuki sebelumnya. Para penyelidik keberadaan Kaisar Stuart sudah merasakan bahwa dia tidak berada di wilayah utara atau timur, apalagi di kerajaan bunga. Kecurigaannya adalah dia, untuk pertama kalinya, menginjakkan kaki di wilayah paling kuat di benua tengah atau bahkan bepergian keluar benua. Karena memiliki semua informasi ini, atas kecurigaannya sendiri, pesilat setengah dewa spiritual ini mengerutkan kening ketika dia melihat ke arah pelabuhan tempat Minos berangkat. Minos Stuart menemukan petanya, dia bergumam pada dirinya sendiri sambil mengepalkan tinjunya, merasa bahwa bocah ini telah menipu seluruh kekaisaran timur. Dia tidak punya cara untuk memastikan kecurigaannya. Namun, berdasarkan laporan dari orang-orang yang telah melihat pertempuran Laut Minos beberapa minggu yang lalu dan kebetulan seputar perjalanannya ini, utusan dari Vico ini ingin menindaklanjuti kecurigaannya secara menyeluruh. Sialan kamu orang utara terkutuk. Dia pikir, jika ini benar-benar perbuatanmu, lalu mengapa gereja spiritual terkutuk itu menyelidikimu dan hilangnya peta sialan itu juga? Apakah kamu bertindak sendirian? Dia berpikir, mengingat faksi Gloria telah ditindas di wilayah utara oleh faksi yang lebih besar di gereja spiritual. Mengenai tindakan gereja dalam mencari Minos, pria ini tidak meragukan bahwa tindakan tersebut adalah asli dan bukan sekadar untuk mengalihkan perhatian calon musuh. Gereja sepertinya tidak bertindak selaras dengan Minos. Kalau dipikir-pikir, pria ini mau tidak mau meragukan tindakan Minos, anggota eksternal organisasi itu, yang bertindak mencurigakan. Apakah Anda ingin memahami manfaatnya bagi diri Anda sendiri untuk bernegosiasi dengan kami? Dia memikirkan kemungkinan ini sambil mengutuk Minos dari 50 kemungkinan berbeda. Merasa bahwa seluruh benua akan menderita karena satu orang idiot. Di masa lalu, pria ini bergabung dengan Vico Travisani bukan hanya karena bakat kaisar yang mengesankan tetapi juga karena dia percaya pada kekhawatiran pria tersebut. Semua orang berpangkat tinggi di keluarga Travisani tahu betapa berisikonya benua itu dan menilai bahwa untuk menghindari bencana yang dapat memusnahkan mereka semua, mereka harus menghindari kekhawatiran seperti yang terkait dengan sarkofagus kuno Serapim. Oleh karena itu, kekhawatiran pria ini adalah tulus. Bukan hanya karena Minos bertindak melawan kepentingan Kekaisaran Timur. Saya akan mengirimkan pemberitahuan kepada Kaisar. Dia memikirkannya. Setelah itu, aku akan melihat kemana jejak ini membawaku. Para penyelidik dari gereja spiritual juga mengejar Minos. Namun, karena mereka tidak memiliki cara untuk mengidentifikasi jejaknya seperti yang berasal dari Kekaisaran Timur, mereka semakin jauh dari menemukan kemungkinan keterlibatannya dalam segala hal. Karena itu, untuk saat ini, situasi di Kerajaan Dataran Hitam tetap sama, menghalangi rencana Minos tetapi tanpa membahayakan negara dan orang-orang penting. Di tengah hal ini, para sage spiritual di negara bagian ini terus mengalami kemajuan dalam pengembangan pelabuhan lubang cacing, sehingga meningkatkan integrasi lokal di wilayah utara. Situasi Flaming Empire dan negara sekutu Minos juga sama seperti sebelumnya. Minos dan keluarganya tidak tahu persis bagaimana situasi di wilayah mereka, tapi mereka sudah memperkirakan keadaan akan kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, saat ia melakukan perjalanan lebih dekat ke wilayah paling kuat di Laut Leluhur, anggota keluarganya terus fokus pada budidaya di dalam kerajaan tata ruang. Di tempat itu, wanita Minos masih berada pada level sebelumnya tetapi mendekati kemajuan karena mereka melihat lebih banyak pertumbuhan Sarah dan Kendrick. Berbeda dengan Kendrick, yang hanya bisa belajar sedikit demi sedikit tentang dunia spiritual yang fantastis, Sarah sudah bisa dianggap sebagai seorang kultivator yang kuat menurut standar wilayah utara. Setiap hari dia belajar lebih banyak dari ibunya tetapi juga dari Emlyn, Kila, dan para tetua serta anggota sekte awan abu-abu yang ada di sana untuk berlatih selama perjalanan Minos. Di tengah suasana yang relatif sepi di tempat suci budidaya dan pelatihan ini, sesekali Minos mengirimkan surat dan barang. Menandakan bahwa semuanya baik-baik saja dan mengabarkannya dalam perjalanannya. Baru-baru ini dia telah mengindikasikan bahwa dia tidak jauh dari tujuannya. Dan dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan perjalanan, dia akan mencapai tempat di mana pulau terapung yang ditinggalkan oleh gereja spiritual seharusnya berada. Adapun sisanya, tidak ada yang perlu khawatir tentang dia, dan dia berharap untuk segera bertemu mereka. Sementara itu, ia terus melakukan perjalanan di dasar samudera. Memanfaatkan kemungkinan melakukan perjalanan melalui bagian laut yang lebih tenang ini ke arah yang akhir-akhir ini dihindari banyak makhluk. Namun hal itu akan segera berubah. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1645 kembali ke permukaan. Setelah seminggu melakukan perjalanan, Minos akhirnya mencapai titik di mana dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah tidak melanjutkan perjalanan melintasi dasar laut. Setelah 3 minggu setelah kepergiannya dari kota Seribu Ras, ia telah menempuh lebih dari separuh jarak yang tersisa untuk mencapai lokasi pulau terapung yang ditujunya. Di tengah-tengah ini, dia semakin dekat ke bagian terpenting dari Laut Leluhur yang besar, di mana semakin banyak binatang yang bermigrasi terlihat mengikuti arah yang berlawanan dengannya.
Tidak hanya binatang lemah yang dia lihat sebelum tiba di kota seribu ras yang melarikan diri. Bahkan binatang yang lebih kuat terlihat melarikan diri di dekat tempat dia berada sekarang. Saat banyak hewan ini bermigrasi, kadang-kadang kelompok spesies yang bersaing akan saling bersentuhan, dan pertempuran akan terjadi, menciptakan kekacauan bagi orang-orang di daerah sekitarnya. Setelah menderita melalui perjumpaan takdir yang diakibatkan oleh monster musuh yang melarikan diri, Minos menyimpulkan bahwa dia tidak lagi layak untuk melanjutkan perjalanan di sepanjang dasar laut. Jadi pagi ini, dia telah memulai proses mengembalikan kapal pesiarnya ke permukaan. Saat ini, Minos sedang menggunakan teknik chaotic gravity untuk mengangkat kapal pesiarnya dan gelembung yang menutupinya ke permukaan. Setelah meninggalkan salah satu jalur yang dia gunakan untuk mencapai titik ini. Saat dia melakukan ini, dia berdiri di dek kapal pesiar, dengan hati-hati mengamati sekeliling, perlahan-lahan melihat bagian depannya menjadi kurang terang. Ketika dia meninggalkan daerah laut yang lebih aman itu, dia mencoba bergerak sedikit lebih lambat ketika dia mencapai daerah di mana banyak tetua tingkat tinggi berada dalam pengasingan. Ketika dia mencapai zona kegelapan, Minos melihat sekeliling dan melihat banyak makhluk mengerikan, ikan aneh dengan lebih dari 300 gigi di mulutnya, beberapa makhluk dengan bagian tubuh bercahaya. Dan jenis tubuh yang paling aneh, yang terlemah berada di level 85, berkumpul dengan takut-takut di tepi zona kegelapan. Sementara itu, yang terkuat di sana melebihi level 95, yang belum pernah dilihat Minos sebelumnya, karena jaraknya lebih jauh dari area tengah laut leluhur. Karena lebih dekat dengan tempat tinggal makhluk paling kuat di laut itu, secara alami ada lebih banyak tetua tingkat tinggi yang berkultivasi atau berjaga di zona kegelapan ini. Ketika dia mencapai tengah-tengah zona ini, dia melihat ubur-ubur raksasa level 92, mengamati sekeliling dengan fluktuasi spiritualnya yang kuat, karena ia tidak memiliki mata untuk melihat. Tidak jauh dari makhluk ini, kuda laut level 93, yang bertugas mengawasi sekeliling untuk sementara waktu, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah Minos dan kapal pesiarnya. Ia melihat manusia level 77 memindahkan kapal pesiarnya ke permukaan tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda agresi atau rasa tidak hormat. Seorang manusia, saya belum pernah melihatnya selama 300 tahun. Makhluk itu menutup matanya setelah merasakan semua yang bisa dibayangkannya di Minos. Ini adalah spesimen yang sangat berbakat. Tapi itu menjelajah ke tempat yang tidak seharusnya. Dia tidak akan hidup lama. Kemudian, saat kuda laut itu berhenti memperhatikan Minos, salah satu lengan gurita level 94, bergerak saat ia dibudidayakan, bergerak ke arah tempat manusia itu lewat. Minos melihat ini dan menelan ludahnya, karena dia tidak bisa mengelak begitu saja, atau hal itu akan menyebabkan terlalu banyak keributan di area itu. Merasa tidak punya banyak ruang untuk bertindak, Minos membuka lubang cacing hingga puluhan kilometer di atas posisinya dengan hati-hati. Sekarang semuanya atau tidak sama sekali? Dia berpikir sebelum melewati kapal pesiarnya melalui celah luar angkasa yang baru saja dia buka. Segera setelah pergerakannya, makhluk level 94 itu melihat ke arah Minos dan menembakkan setetes tinta hitam ke arah di mana manusia tersebut melarikan diri. Langkah yang cepat dan tidak terduga. Tapi itu belum cukup, manusia. Makhluk yang baru saja bangun itu berpikir, tetapi tidak bergerak, karena setetes racunnya sudah cukup untuk menangani cacing level 77 belaka. Minos muncul sudah keluar dari zona kegelapan namun masih berada di dalam laut. Ketika dia berpikir dia akan melarikan diri dari makhluk kuat itu, dia merasakan kekuatan yang mengesankan mengejarnya dan melihat ke bawah. Saat dia melakukannya, dia melihat setetes air hitam, seukuran kapal pesiar terbesar yang dia tolak beli beberapa hari yang lalu, datang dengan kecepatan luar biasa ke arahnya. Oh, sial, hanya itu yang dia katakan sebelum membuat avatar jiwa miliknya muncul dan segera menggabungkan chaotic gravity dengan devouring arc. Beberapa milidetik kemudian, dia memusatkan lubang hitam besar di belakang kapal pesiarnya untuk melindunginya dari benda itu. Tapi Minos tidak sepenuhnya mempercayai hal itu dan sekali lagi membuka lubang cacing ke atas. Takut serangan itu akan begitu kuat sehingga sebagian darinya akan mendorong lubang hitam ke arahnya dan menelan kapalnya sebelum dia bisa menyelamatkannya. Inilah yang terjadi beberapa saat setelah keputusan Minos. Sementara lubang hitam Minos melahap sebagian dari serangan kuat itu. Sebagian besar kekuatan serangan menggerogoti struktur luar angkasa di wilayah luar angkasa tersebut. Di tengah kehancuran yang lebih cepat daripada perkembangan lubang hitam itu, ia telah terdorong ke atas, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya menuju Minos. Minos akhirnya muncul di permukaan laut, mengambil bom lubang hitam yang dibawanya, dan melemparkannya ke arah benda yang datang ke arahnya. Dia mengambil kapal pesiarnya dan melayang secepat yang dia bisa, sudah dalam bentuk avatar jiwa, takut akan konsekuensi dari dua serangan itu. Beberapa saat kemudian, ledakan mengejutkan muncul 20 km di bawah permukaan laut, menimbulkan lautan panas di sekitarnya. Itu melelehkan semua makhluk di sekitarnya, membutakan mereka yang menonton dari kejauhan.
sementara air itu sendiri, sejauh puluhan kilometer, mendidih dan bahkan menguap. Di permukaan laut, Minos melihat semburan uap raksasa yang keluar dari air yang mendidih, sementara di sekitarnya, permukaan laut tampak naik karena tekanan yang sangat besar di bawah area tersebut. Kotoran, Minos mengutuk benda yang menyerangnya saat lapisan emas muncul di sekitar avatarnya dan bahkan di atas kapal pesiarnya. Tetapi bahkan dengan pertahanannya, kapal pesiar Minos akan menderita luka bakar, dan Kaisar Stuart sendiri akan menderita luka bakar yang parah hari ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1646 bertahan dari yang terburuk. Minos menjerit kesakitan saat kulitnya terbakar, saat ledakan terburuk antara bom lubang hitam miliknya, lubang hitam, dan serangan musuh lewat. Makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam hitungan detik saat serangan terburuk ini terjadi, namun lebih banyak lagi nyawa yang akan menderita dalam beberapa menit dan jam mendatang. Dengan banyaknya air yang menguap dan menjauh dari fokus ledakan, tsunami akan terjadi selama beberapa hari ke depan di dekat pantai Kekaisaran Barat, Kerajaan Feora. Dan bahkan Kerajaan Dataran Hitam. Pada saat yang sama, gelombang kuat akan menghancurkan karang dan merusak binatang di bawah level 80 yang bahkan berjarak beberapa puluh kilometer jauhnya. Ini akan menjadi bencana bagi bagian laut leluhur ini, tidak sebesar kebangkitan seorang tetua tingkat tinggi. Tapi cukup untuk menarik perhatian dari ujung terjauh laut ini. Di momen awal malapetaka yang pasti akan segera diketahui, Minos berhasil menghilangkan uap panas dan mengamati kerusakan pada tubuhnya. Ia gemetar kesakitan saat merasakan energinya habis, padahal sedetik sebelum bom lubang hitam diluncurkan, ia telah menculik dua hiu kolosal dan mencuri tingkat budidaya mereka. Salah satu dari dua makhluk itu telah mati sebagai pelindung daging bagi Minos, sementara yang lainnya masih hidup meski mengalami luka parah di tubuhnya yang besar. Jika bukan karena levelnya 83 dan fakta bahwa yang terburuk berhasil dihalau oleh bom lubang hitam dan lubang hitam Minos, tetapi juga sesama pengelana. Hiu itu akan mati, tapi meskipun dia telah melakukan gerakan itu, Minos telah menderita dan berduka karena luka bakar yang dalam di sekujur tubuhnya. Dengan armornya yang telah meleleh hingga kehilangan kegunaannya. Brengsek, aku kehilangan armor kelas 4. Minos merasakan sakit di tubuhnya bersamaan dengan kebenciannya, dan menyadari bahwa penghalang pertahanan ini juga membantunya bertahan dari tantangan ini. Dia kemudian melepaskan baju besi panas dari tubuhnya, akhirnya menyadari lepuh yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kaki hingga pipinya. Rambut coklat panjangnya telah terbakar habis, dan sekarang Minos botak, tanpa alis atau bulu mata. Kondisinya sangat buruk, untungnya, tidak ada kerusakan internal yang terjadi, dan meskipun kelelahan, dia tidak mengalami masalah lain saat ini. Binatang terkutuk, dia bergumam karena dia tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Minos kemudian mengambil botol hijau yang diberikan elf itu beberapa minggu lalu dan mengepalkan salah satu tinjunya. Aku harus minum, kalau tidak luka ini tidak akan sembuh. Dia tidak perlu khawatir jika dia ditemani oleh dokter kelas 4 tingkat menengah. Tapi karena sendirian di laut dan bahkan tidak mengenal siapapun di level itu, Minos memutuskan untuk meminum musim semi kehidupan berharga yang dia terima dari peri itu. Benda seperti itu sangat berharga, dan hanya elf yang tahu cara mengambil benda ini dari pulau mereka tanpa menyebabkan propertinya hilang. Minos mengetahui hal ini dan segera meminum benda yang, beberapa dekade lalu, dia ambil bagian dalam pertarungan dengan benda tersebut sebagai salah satu tujuannya. Saat dia menelannya, dia langsung merasakan kesejukan di tubuhnya yang terbakar, menyadari seolah-olah tubuh dan jiwanya sedang dimandikan. Ini sangat nyaman, dan selain mengurangi rasa sakitnya, juga dapat menyembuhkan dan menyehatkan jiwa dan raga. Minos merasakan banyak luka bakarnya yang beregenerasi, tidak begitu cepat sehingga prosesnya terjadi dalam sekejap mata, tapi cukup cepat hingga dia bisa melihat kesembuhannya dengan mata telanjang. Di tengah hal ini, jiwanya menjadi lebih stabil dari sebelumnya. Hukum yang baru-baru ini dia curi dari kerangka raksasa di kerajaan tata ruang yang belum kokoh di dalam jiwanya tiba-tiba bergabung dengan jiwanya tanpa kesulitan. Menjadi bagian dari dirinya sekaligus. Bersamaan dengan itu, Minos merasa semakin kuat, bahkan tanpa menaikkan level kultivasinya. Musim semi kehidupan sungguh mengesankan. Dia berpikir ketika hiu itu memandangnya dengan kagum, merasa bahwa hidupnya akan berakhir sekarang setelah dia menjadi sandera monster ini. Brengsek. Dia bisa saja mati. Itu akan lebih baik bagiku. Makhluk itu merasakan lukanya sendiri. Tetapi bajingan itu mempunyai sesuatu yang sangat berharga pada dirinya. Sungguh beruntungnya. Sementara itu, monster yang melancarkan serangan terhadap Minos sudah kembali tertidur, karena ia tidak menyangka manusia tersebut akan selamat. Juga tidak merasa terganggu dengan hasil serangannya. Namun beberapa makhluk kuat di zona gelap itu menyadari situasi di atas area itu, terkejut melihat bagaimana manusia itu bisa lolos. Siapa itu? Entahlah, tapi apa yang dia lemparkan sebelum ledakan itu sungguh luar biasa. Sayang sekali dia masih lemah, tapi mungkin dia akan tumbuh dewasa. Bahkan Raja Lautan dulunya hanyalah seorang suci spiritual.
Perjalanan yang masih panjang untuk orang seperti dia. Pokoknya, dia pasti terluka parah sekarang. Tidak, dia akan baik-baik saja, kata Putri Duyung dalam komunikasi mental makhluk-makhluk ini, melihat aura emas takdir Minos. Saya tidak bisa melihat dengan pasti jalan di depannya. Sesuatu yang kuat sedang melindunginya. Tapi saya merasa dia akan berhasil dalam berkultivasi. Oh, saat makhluk-makhluk itu membicarakan Minos tanpa beranjak dari daerahnya. Pemuda ini akhirnya merasakan semua lukanya sembuh dan sebagian kekuatannya kembali ke puncaknya. Musim semi kehidupan itu aneh. Itu bisa menarik energi ke dalam jiwa dan tubuh orang yang meminumnya. Oleh karena itu, selain memulihkan dan memperkuat karakteristik konsumennya, ia juga memulihkan cadangan energi tubuh yang lemah. Minos dapat mengulangi fusinya ketika dia selesai pulih dan menggunakan kemampuannya secara maksimal. Tapi dia tidak melakukan ini. Sebaliknya, dia hanya mengenakan baju besi baru sebelum mengarahkan kapal pesiarnya dan hiu itu ke area di depan. Dia bermaksud untuk berlayar lagi, tetapi laut di bawah tempat dia berada sangat ganas. Jadi dia terbang selama beberapa menit, mengambil risiko ini hingga dia mencapai tempat yang bagus untuk memulai perjalanannya lagi. Kapal pesiarnya menderita akibat ledakan sebelumnya, tetapi kapal itu masih bisa berlayar, dan sebagian besar susunannya berfungsi. Tak lama kemudian Minos pun berlayar sambil membawa hiu itu bersamanya, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan terhadap makhluk ini. Apa yang harus aku lakukan denganmu? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1647 mengatasi masalah. Hiu yang sudah berwujud humanoid di dek kapal pesiar Minos itu memandang aneh ke arah manusia ini dalam posisi yang aneh karena rasa sakit di tubuhnya. Ia tampak berotot, dengan dada besar dan kuat serta rambut runcing, dengan sebagian perut dan punggungnya terbakar dan sangat merah. Sisiknya melindungi kemaluannya, membuatnya tampak seperti baju besi biru muda, serasi dengan warna rambutnya. Apa yang kamu inginkan? Ia bertanya dengan malu-malu tetapi dengan sedikit rasa jengkel. Itu adalah anggota suku bawah air yang kuat. Namun, ia berakhir dalam situasi ini dan bahkan kehilangan salah satu teman baiknya. Tapi di hadapan manusia yang bisa mencuri basis budidayanya untuk sementara, makhluk ini mau tidak mau menurunkan semangatnya yang biasanya tinggi. Minos lalu berkata, "Bis, kami tidak punya dendam. Kamu hanya kurang beruntung berada di dekatku saat monster itu menyerangku. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang atas kemalangan Anda, salahkan saja. Aku hanya menggunakan apa yang aku punya untuk bertahan dari serangan monster level 94. Tingkat 94, makhluk itu mendengarnya dan merasakan tulang rawannya menggigil tetapi tidak meragukan Minos, karena itu tidak biasa. Tentunya siapapun yang menyerang Minos adalah demigod spiritual, namun hal tersebut tidak menyurutkan amarahnya terhadap pemuda berambut coklat sebelumnya. Minos mendapatkan kembali seluruh rambutnya setelah musim semi kehidupan. Jadi penampilannya saat ini berbeda dengan beberapa saat yang lalu. Bagaimanapun, Minos tahu bahwa dendam tidak bisa diselesaikan semudah itu dan berkata, "Bagaimanapun juga, lupakan apa yang terjadi. Itu yang terbaik yang kamu lakukan. Karena kita berakhir bersama dalam situasi ini, bergabunglah denganku, dan masa depanmu tidak akan tertandingi. Kalau tidak, hiduplah sebagai tawananku seumur hidupmu." Ia tetap diam, memperhatikan Minos dan berpikir bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Minos mengerutkan alisnya dan berkata, "Apa yang akan terjadi, binatang buas? Jika kamu menentangku, hidup sebagai tahanan mungkin bukan hal terburuk. Saya yakin binatang buas di bawah komando saya akan dengan senang hati melahap tubuh besar Anda. Tapi jika kamu berdiri di sisiku, mungkin suatu hari nanti kamu akan menjadi pemimpin sukumu. TSK, manusia, kamu kuat, dan aku yakin kamu akan membunuhku. Tapi aku menjadi kepala sukuku? Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Pemimpin sukuku adalah demigod level 92 yang kuat. Saya terlalu jauh dari kejayaannya untuk membidik posisinya. Terlebih lagi, apa yang bisa dilakukan manusia sepertimu? Hanya di laut binatang laut seperti saya dapat berkembang dan mendapatkan dukungan dari binatang laut. Segera, saya akan membangun kerajaan laut saya. Ini akan menjadi kesempatan Anda untuk berpartisipasi dan memainkan peran yang relevan. Bagaimana menurut Anda? Ini bisa mengubah nasib Anda," kata Minos, mencoba merekrut sage bis ini, sesuatu yang belum dia miliki di barisannya. Akan lebih menarik baginya untuk membawa binatang buas yang bersahabat dengannya, seperti Safir, Rose, dan Randall, ke sisinya. Tapi membuat binatang-binatang ini mengikutinya akan lebih sulit daripada melakukannya dengan makhluk ini karena beberapa dari mereka tidak memiliki kewajiban untuk bersamanya. Sementara yang satu ini akan melakukannya. Telah digunakan oleh Minos dan sekarang dalam situasi pasif ini, makhluk ini tidak memiliki banyak pilihan. Dan melalui ini, Kaisar Stuart bisa lebih mudah mendapatkan pengikut setia kepadanya yang bisa memimpin awal ekspansi maritim Kerajaan Dataran Hitam. Jika Anda menerimanya, kami akan menandatangani kontrak jiwa, dan saya serahkan kepada Anda untuk memperluas Kerajaan Dataran Hitam saya melintasi timur laut-laut leluhur.
Timur laut, hal itu dikerutkan, mengabaikan bahwa Minos mengatakan dari mana dia berasal untuk memusatkan perhatiannya pada informasi paling penting ini. Kawasan laut leluhur itu sudah lama ditinggalkan dan dianggap sebagai zona bahaya karena situasi laut utara. Mengetahui hal ini, binatang buas ini mau tidak mau takut harus pergi ke sana karena Minos. Apakah kamu ingin mati? Tempat itu berbahaya. Tidak ada yang menginginkan daerah itu. Hiu ini berkata, sangat tidak senang dengan kemungkinan yang ada di depannya. Itulah yang membuatnya sangat menarik bagiku. Minos tertawa, merasa bahwa dia bisa memanfaatkan ketakutan yang meluas untuk berhasil memperluas wilayah kekuasaannya ke wilayah yang kaya dan tidak berpenghuni. Di tengah hal tersebut, ia juga berniat membangun pertahanan yang pada akhirnya akan ia gunakan melawan bencana yang akan datang dari laut itu. Hal itu kemudian dikatakan, kalau begitu biarlah, pilihan apa yang aku punya? Tapi izinkan aku memperingatkanmu, sukuku akan mengejarmu. Selama kamu bepergian bersamaku di sisimu, kamu dapat dilacak dengan mudah. Ini tidak bohong. Jenis hiu ini memiliki kemampuan sensorik yang mengesankan dan juga mengirimkan lokasi anggotanya kepada orang lain dari jenis yang sama dalam jarak jauh. Bisa dibilang, berjalan di samping salah satu makhluk ini seperti berada di sisi pelacak. Minos mengetahui hal ini dan tidak akan tertipu oleh tipuan hiu yang ingin mempermainkannya. Kalau begitu kamu bisa melepaskanku, dan aku akan membantumu dari jarak jauh. Dengan begitu, kita bisa berbisnis tanpa kamu dikejar. Jangan terlalu berani, bis. Aku bisa membuatmu tetap dekat denganku meskipun kamu memiliki kemampuan menyebalkan ini. Minos berkata sebelum membuat belenggu besar dan susunan penyegelan budidaya muncul di atas pria itu. Minos segera mengendalikan mereka, membuat mereka menuju ke tubuh binatang itu. Menyegel kekuatannya sehingga kemampuan bertarungnya dalam beberapa detik akan sebanding dengan para pembudidaya level 70. Manusia, apa yang kamu lakukan? Ia berteriak dengan gugup, bertanya dengan ketakutan. Tetap tenang, kamu akan menungguku di tempat khusus. Lalu ketika aku mengatur hakim spiritual, aku akan melepaskanmu untuk pergi ke Pulau Batu, di mana kamu akan memulai aktivitasmu di bawah panjiku. Minos berkata sebelum menyentuh makhluk itu dan mengirimkannya ke kerajaan tata ruang. Karena budidayanya ditutup, ia tidak berbahaya bagi yang terkuat di kerajaan tata ruang, jadi Minos merasa nyaman dengan keputusannya. Setelah selesai, dia berlayar kembali melintasi permukaan laut besar itu, menuju ke area tengah yang tidak lagi jauh darinya. Beberapa minggu lagi dan aku akan mencapai sekitar sarkofagus kuno Serapim. Bangkitnya dataran hitam bab 1648 rahasia kerajaan tata ruang. Di dalam kerajaan tata ruang, melihat dirinya diteleportasi ke suatu tempat, hiu dengan budidaya tersegel itu merasa sedikit takut karena tidak tahu kemana ia akan dibawa saat berada dalam kondisi paling rentan. Namun saat ia muncul di depan sebuah rumah di samping danau, makhluk besar ini, yang masih dalam wujud humanoidnya, menyadari bahwa tempat yang dikirimkannya tidak berbahaya. Selain itu, ini adalah tempat yang cukup menarik, di mana obat-obatan ampuh menunggu untuk dipanen, dan kerangka yang menakutkan berada tidak jauh dari tempat kedatangannya. Di saat yang sama, terdapat sebuah danau yang cukup besar untuk ditinggali, di mana ia merasa bisa hidup dengan baik sambil disandera oleh manusia tersebut. Tapi saat ia memperhatikan manusia di sekitarnya, ia segera berpikir bahwa ia dapat menggunakan beberapa dari orang-orang itu untuk melepaskannya dan kemudian mendominasi tempat yang dikirim oleh manusia sebelumnya. Aha, ini sempurna, aku tidak menyangka akan bertemu orang sebodoh itu. Ia bergumam, tidak menyadari bahwa ini adalah kerajaan tata ruang, bukan hanya tempat duniawi yang menjanjikan. Ia belum menyadari obat-obatan tingkat ilahi di sekitar sana, jadi diperkirakan Minos telah mengirimkannya ke tempat di mana ia dapat melarikan diri dari situasi sebelumnya. Tapi saat dia tersenyum, seorang anak laki-laki kecil berambut coklat mendekatinya, melihatnya dengan penuh minat. Kendrick melihat pria jangkung dan kuat yang memiliki gigi tajam, rambut aneh, dan sisik di pakaiannya. Hei, siapa kamu? Identifikasi dirimu, kata lelaki kecil itu ketika ibunya mengawasinya dari jauh, dan dua tetua dari sekte awan abu-abu menemaninya. Anak manusia, hiu itu melihat ke bawah ke tanah, melihat cacing kecil di depannya. Akulah yang menanyakan hal itu, bocah. Kamu pikir kamu siapa yang menanyaiku seperti itu? Penguasa atas ruang ini, bertaring tajam. Kendrick memiliki lidah yang lebih tajam daripada lidah ayahnya, meskipun ia sangat kecil. Bertaring tajam, beraninya kamu? Hiu itu membuat ekspresi jelek sebelum menyerang Kendrick. Namun kemudian, salah satu pria di sebelah putra mahkota bergerak dan memukul perut hiu tersebut hingga rasa sakitnya berhenti. Ia berteriak ketika merasakan hal itu, mengingat ia harus terlebih dahulu menyingkirkan susunan di tubuhnya sebelum ia dapat menunjukkan cakarnya. Tetap tenang, binatang buas. Anda dikirim ke sini oleh Yang Mulia, tapi sebaiknya Anda berperilaku baik. Tetua yang memberikan pukulan itu berkata, tidak peduli apakah makhluk itu adalah seorang sage spiritual.
Saat hiu itu mempermalukan dirinya sendiri di depan Kendrick, Ruth baru saja mengambil gulungan yang muncul bersama hiu itu. Minos menyuruh kita untuk memelihara binatang laut ini untuk sementara waktu. Dia bermaksud mengubahnya menjadi bawahan untuk memimpin ekspansi laut kekaisaran. Dia memberitahu saudara perempuan haremnya. Oh, lumayan. Hiu ini berada di level 84. Pastinya bisa memainkan peran yang relevan di masa depan. Abi berkomentar ketika dia melihat putranya mengajar bahwa itu adalah tempatnya di dalam kerajaan tata ruang. Bis, dapatkan ini, di kerajaan luar angkasa ini, hierarkinya sebagai berikut. 1. Ayahku, ibuku, kakak perempuanku, Bibi Emlyn dan Kila. Anda berada di bawah semua orang di sini. Bahkan serangga kerajaan luar angkasa lebih relevan daripada Anda karena mereka mengolah obat-obatan kami. Jadi kamu harus menjaga sikapmu kalau tidak ingin terluka, kata Kendrick yang membuatnya mendidih karena marah. Namun di bawah tekanan dari dua orang suci spiritual level 78. Ia tidak dapat melakukan apapun dalam situasi saat ini. Namun, perkataan penguasa muda tersebut, yang memiliki begitu banyak hal di depannya dalam hierarki lokal, menarik perhatiannya. Kerajaan tata ruang, manusia itu memiliki kerajaan spasial. Memikirkan hal itu, ia merasakan campuran emosi, menyadari bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri. Karena tidak ada seorang pun di sana yang akan membebaskannya. Tapi mengingat kerajaan tata ruang, mungkin manusia itu bisa mewujudkan apa yang dia janjikan. Apakah dia ingin memperluas wilayah kekuasaannya ke wilayah terkutuk itu? Ia bertanya-tanya sambil berhenti memperhatikan perkataan Kendrick kecil, si kecil yang sedikit bosan dengan pelajarannya. Baiklah, penguasa kecil, aku mengerti tempatku. Ia tertawa getir setelah beberapa saat. Mengetahui hal itu, saya ingin bertanya apakah orang yang lebih rendah ini dapat menggunakan danau ini sebagai rumah sementara. Saya adalah binatang laut, jadi saya akan hidup lebih baik di sana. Jangan tanya aku, tanya ibuku, bukankah kamu bilang kamu adalah penguasa tempat ini? Tidak bisakah kamu memutuskannya sendiri? Tentu saja, tapi ayahku bilang aku harus mengikuti hierarki itu. Meskipun aku penguasanya, Kendrick berlari kembali ke ibunya, lelah berbicara dengan binatang itu. Kemudian Gloria muncul di samping makhluk itu dan berkata, kamu boleh pergi ke danau, tapi jangan menyentuh apapun. Jika kamu melakukannya, kamu akan sangat menyesalinya. Oke. Dikatakannya sebelum berlari ke arah itu dan melompat ke dalam danau, berubah menjadi hiu besar dengan beberapa luka bakar di sekujur tubuhnya. Budidayanya telah ditutup, tetapi karena kekuatannya saat ini mirip dengan saat mencapai level 70, ia dapat berubah menjadi versi humanoid dan kembali ke bentuk aslinya kapanpun ia mau. Dengan demikian, ia memasuki danau kerajaan tata ruang, di mana ia akan segera menemukan tempat yang penuh dengan kehidupan bawah laut yang ada di sana untuk menjaga keanekaragaman hayati di bagian kerajaan tata ruang ini. Untuk berkembang hingga ke tingkat saat ini, kerajaan tata ruang tidak hanya memiliki tumbuhan, itu juga berisi binatang kecil seperti serangga dan makhluk kecil di bawah air. Henricus Longus telah membangun habitat lengkap agar obat-obatannya diserahkan kepada ahli warisnya agar dapat berkembang dengan baik. Namun makhluk-makhluk ini sangat damai dan mengikuti aturan pencipta kerajaan rahasia ini, meskipun beberapa dari mereka kuat menurut standar Minos dan sekutunya. Mereka biasanya bersembunyi dari pengunjung kerajaan tata ruang dan tidak setuju untuk melatih atau bahkan membantu penguasa tempat ini dalam pertempuran atau pelatihan. Henricus Longus sudah jelas mengetahui nenek moyang makhluk-makhluk ini. Mereka hanya perlu mengolah tempat itu tanpa mengonsumsi obat-obatan tingkat tertinggi atau menghalangi pewaris tempat itu. Pada saat yang sama, mereka tidak memiliki kewajiban untuk membantu pemilik masa depan ruang ini dengan penaklukan dan masalah dan bahkan dapat bersembunyi darinya. Karena itu, meskipun ada beberapa binatang kecil di ruang ini, Minos tidak pernah menggunakannya dalam tantangannya di benua tengah. Adapun makhluk-makhluk ini, mereka semua hanya memiliki bakat tingkat hitam. Jadi batas yang bisa mereka kembangkan dalam budidaya adalah level 89. Karena itu, mereka bahkan tidak bisa mengonsumsi obat-obatan yang diserahkan kepada Minos oleh dewa itu. Tapi saat hiu itu memasuki air, ia langsung melihat makhluk yang lebih kuat darinya dan menjadi takut. Meneguk, hiu, jangan berani-berani makan apapun dari tempat ini melebihi apa yang kami izinkan. Seekor ikan kecil berkata kepadanya, tanpa rasa takut dengan ukuran makhluk ini, bahkan lebih kecil lagi, ia memiliki level yang lebih tinggi dari pendatang baru. Jangan mencoba berinteraksi dengan kami juga. Kami tidak ingin mengetahui siapa Anda atau apakah Anda adalah bagian dari kekuatan pemilik kerajaan tata ruang ini. Sampai dewa tampaknya melanggar peraturan senior Longus, kami tidak akan mengikuti peraturan orang lain. Bangkitnya dataran hitam bab 1649 fenomena laut. 2 minggu kemudian, Minos sedang berlayar sendirian melalui laut leluhur yang luas. Saat ini, lebih dari 75% jalurnya menuju ke tempat yang dibawa oleh sinyal dari peta sebelumnya.
Minos telah melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa ke bagian tengah laut itu selama beberapa minggu terakhir sejak mengirim hiu besar ke kerajaan tata ruang. Mengabaikan beberapa pulau terapung dan bahkan pulau di daratan yang dilewatinya. Tidak ada pulau besar di laut leluhur. Pulau terdekat dengan ukuran yang relevan dengan laut itu adalah Pulau Batu dan Kerajaan Laut, yang terletak di Laut Selatan. Namun pulau-pulau kecil, seukuran kota manusia yang berpenduduk hingga 5.000 jiwa, ada di laut ini, beberapa terletak di wilayah paling tengah dari wilayah raksasa ini. Secara khusus, pulau-pulau daratan yang paling dekat dengan pusat laut leluhur memiliki keberadaan gunung berapi sebagai ciri pembeda yang khas, sehingga orang bahkan dapat melihatnya dari jarak ratusan mil. Karena padatnya energi spiritual di kawasan ini, fenomena alam di sana menjadi lebih intens. Badai dan tsunami sering terjadi, sementara letusan tidak jarang terjadi di pulau-pulau ini. Minos saat ini sedang mengamati salah satu pulau tersebut saat abu dimuntahkan dari tempat itu, mencapai ketinggian puluhan kilometer di atas area tersebut. Sementara itu, beberapa pulau terapung di kawasan itu bergerak di udara dan terus berubah posisinya. Namun pulau-pulau ini tidak mau berangkat dari kawasan itu. Itu karena, seperti pulau terapung yang mengandalkan energi spiritual untuk mengangkatnya ke langit. Pulau tersebut juga mengalami interaksi dengan elemen di dunia spiritual yang mengarahkannya ke lokasi tertentu. Jika makhluk hidup tidak memanipulasi sebagian besar pulau terapung di dunia spiritual sehingga mereka tetap berada di dekat wilayah mereka. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut akan berakhir di dekat tempat seperti tempat Minos berada. Yang menarik dari wilayah terapung ini adalah apa yang paling banyak ditemukan di bagian terdalam lautan dunia spiritual. Oleh karena itu, ketika pulau-pulau terapung muncul di suatu benua, diharapkan pulau-pulau tersebut akan menuju ke salah satu wilayah tengah lautan besar. Namun, bukan berarti mudah menemukan pulau yang hilang hanya karena karakteristiknya ini. Setiap pulau berbeda, dan apa yang membuat daerah terapung ini mengarah ke laut memiliki variasinya masing-masing. Praktis mustahil untuk menentukan jalur sebuah pulau jika pulau itu ditinggalkan. Oleh karena itu, beberapa negara laut muncul, menggunakan karakteristik ini untuk membangun kerajaan mereka di sepanjang beberapa pulau terapung, yang tidak mereka kendalikan. Sehingga menyulitkan siapapun di luar wilayah kekuasaan mereka untuk menemukannya. Hanya penduduk asli yang relevan di wilayah ini yang dapat menemukannya menggunakan kompas jenis tertentu, yang berisi tanda pulau terapung tertentu. Namun tanpa hal seperti itu, seseorang tidak dapat mengetahui di mana salah satu daratan tersebut berada karena pergerakan acaknya yang terjadi dengan kecepatan tinggi. Ada siklus dalam pergerakan ini, namun setiap pulau memiliki siklusnya masing-masing. Bahkan demigod spiritual pun harus tinggal di salah satu pulau ini agar seluruh siklus dapat memahaminya. Hanya orang-orang di alam langit yang berhasil melakukan ini, tetapi bahkan mereka menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Oleh karena itu, bahkan gereja spiritual tidak mempunyai cara untuk mengejar pulau yang hilang hanya dengan pergi ke wilayah tengah lautan dunia ini. Hal yang sama juga berlaku untuk Kekaisaran Timur dan kekuatan lain yang tidak berani mencoba menyelidiki daerah tempat tinggal makhluk perkasa. Henricus Longus juga tidak tahu bagaimana menemukan salah satu wilayah ini sendirian, jadi Minos tidak tahu bagaimana menemukan salah satu wilayah dengan keberadaan manusia di bagian laut leluhur itu. Jadi saat dia berlayar melalui bagian perjalanan itu, mau tak mau dia bertanya-tanya apa yang ada di pulau-pulau di atas, beberapa di antaranya bahkan tidak bisa dia lihat karena ketinggiannya. Siapa yang tahu di masa depan? Dia bertanya-tanya, mengetahui dia tidak punya waktu untuk berhenti di pulau-pulau itu. Sejauh yang dia tahu, pasti ada kota binatang laut lain yang sedang menuju selain kota Seribu Ras. Jadi dia tidak perlu khawatir untuk mendapatkan hakim spiritual di salah satu wilayah yang hilang itu. Oleh karena itu, dia berlayar bukan tanpa niat untuk terbang ke salah satu pulau terapung ini, melainkan melanjutkan rencananya. Di tengah hal ini, dia menahan angin kencang di daerah itu, di mana dia sudah merasa bahwa dia akan segera menghadapi badai di laut lepas. Jika aku sedikit lebih lemah, aku pasti sudah mati beberapa kali hanya karena fenomena alam di tempat ini, pikir Minos sambil mengagumi kekuatan alam. Belum lama ini, ia sempat menghadapi hujan lapisan es di tengah laut. Hal seperti itu adalah salah satu kemungkinan dunia spiritual, yang memadukan hukum alam, konsentrasi energi tinggi, dan fenomena alam. Beberapa tempat memiliki konsentrasi energi yang lebih tinggi tidak hanya tetapi juga hukum tertentu. Jadi jika Anda menggabungkannya dengan abu gunung berapi, lava, dan air dari awan tebal, segala macam fenomena alam yang aneh bisa muncul dalam semalam. Minos merasa bahwa dia harus segera menghadapi fenomena ekstrim lainnya, dan dia mau tidak mau mempersiapkan diri dengan menggerakkan kapal pesiarnya dan memberikan perintah pada susunannya. Di tengah gerakannya, perlahan-lahan ia mulai membuat laut semakin bergejolak sementara awan gelap mulai menutupi langit. Angin yang semakin kencang mulai bermunculan, sementara suara-suara di sekitar menjadi menakutkan bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan badai tingkat tinggi. Saat badai dimulai, tombak es mulai membelah udara menuju dunia bawah laut,
sementara gelombang yang begitu kuat hingga bisa melumpuhkan kaisar spiritual muncul di sana. Batuan es sebesar kapal pesiar seperti milik Minos mulai berjatuhan dari langit, menciptakan gelombang saat jatuh ke laut, membuat segalanya semakin kacau. Di tengah-tengahnya, sambil merasakan aura aneh, Minos tiba-tiba menengadah ke langit dan membuka lebar matanya, melihat fenomena yang sangat langka terjadi. Oh, sial, dia bergumam ketika dia melihat sebuah pulau jatuh di atas tempat dia berlayar. Bangkitnya dataran hitam bab 1650 fenomena langka. Melihat bayangan raksasa di atasnya, Minos menyadari jika dia tidak bertindak cepat, seluruh kapal pesiarnya akan hancur oleh benda raksasa yang menimpanya. Seluruh pulau runtuh di tempat yang dia lewati, sebuah pulau yang tidak kecil. Sebagai perbandingan, pulau ini begitu besar sehingga dapat dengan mudah menampung kota berpenduduk 100.000 jiwa. Ukurannya berkali-kali lipat dari kapal pesiar Minos, cukup besar untuk menimbulkan bayangan besar di tempat yang ia lewati, bahkan saat jaraknya masih beberapa kilometer. Minos kemudian mengatur kapal pesiarnya untuk berlayar dengan kecepatan maksimum sambil menggunakan chaotic gravity dan semua tekanan pada hukum gravitasi untuk melarikan diri. Dia mencoba membuka celah spasial untuk melarikan diri melalui lubang cacing. Namun, ketika dia mencoba melakukannya, dia merasakan distorsi spasial yang disebabkan oleh jatuhnya pulau itu menghalangi upayanya untuk melarikan diri. Kotoran, pulau sialan itu menstabilkan ruang di mana ia jatuh. Dia menyadari masalahnya. Ada fenomena di dunia spiritual yang menyebabkan pulau-pulau terapung runtuh begitu mencapai ketinggian yang sangat tinggi. Sebuah pulau terapung bergantung pada kelanjutannya pada perbedaan kekuatan di atasnya. Misalkan penolakan terhadap energi spiritual lebih besar daripada bobotnya. Kalau begitu, ia akan mengapung. Namun ini bukanlah fenomena sederhana. Jika pulau itu terus meninggi ketika melewati batas ketinggian 10.000 km dari permukaan tanah, anehnya, pulau-pulau tersebut kehilangan sebagian sifat penolak energi spiritualnya. Dengan kehilangan sebagian kekuatan yang membuatnya mengapung, pulau tersebut akan anjlok. Dengan adanya percepatan gravitasi, ia akan bertambah ketika jatuh, efek tolakan terhadap energi spiritual berkurang, dan ia akan jatuh semakin cepat. Karena jatuhnya pulau seperti itu, tidak jarang semua undang-undang tentang di mana pulau itu jatuh menjadi kacau, seolah-olah ada sebuah arah yang mengendalikannya sehingga tidak berfungsi normal. Jadi Minos tidak bisa melarikan diri saat fenomena yang sangat langka ini terjadi di atasnya. Sungguh sial, bagaimana ini bisa terjadi padaku? Dia mengatupkan giginya, merasakan sensasi seseorang yang berada dalam situasi langka dan negatif seperti ini. Pulau-pulau terapung jarang mencapai ketinggian sedemikian sehingga fenomena ini bisa muncul. Faktanya, agar hal seperti ini bisa terjadi, pulau tersebut harusnya tidak berpenghuni atau harus berkelana, sendirian selama ratusan ribu tahun. Hanya sedikit pulau yang memenuhi persyaratan ini. Sehingga fenomena ini hanya terjadi beberapa kali setiap juta tahun. Saat Minos melewati area ini, hal seperti itu terjadi. Dia kemudian mencoba menggunakan tekniknya secara berbeda. Perlahan-lahan menenggelamkan kapal pesiarnya sambil menggunakan chaotic gravity miliknya sebanyak yang dia bisa untuk mendorong air di sekitarnya. Minos tidak bisa menghasilkan gelembung seperti yang diciptakan Ross. Namun, ia sepenuhnya mampu menolak molekul air di sekitarnya, menghasilkan area elips. Lambung kapal pesiarnya bersentuhan dengan air. Bagian atasnya merupakan tempat air laut bergetar seolah ada kain yang memisahkannya dari lapisan udara dan laut. Dalam sekejap mata, Minos bisa kembali memasukkan seluruh kapal pesiarnya ke dunia bawah laut. Idenya sederhana. Gunakan air yang akan meredam jatuhnya pulau besar itu untuk melindungi dirinya saat dia pergi secepat mungkin ke dasar laut. Dia tidak ingin kembali ke daerah itu, harus melalui zona kegelapan lagi. Namun karena tidak punya pilihan, ia langsung melanjutkan idenya, bergerak ratusan meter setiap detik ke dasar laut. Setelah 30 detik, pulau yang jatuh bebas itu akhirnya mendekati permukaan laut, membuat takut seluruh makhluk laut di sekitarnya yang belum menyadarinya. Ketika akhirnya menyentuh air, permukaan di bawahnya langsung menyusut ratusan meter ke bawah sementara air di sisinya naik lebih signifikan lagi. Hal ini akan menghasilkan gelombang ratusan meter kemudian, tetapi pada saat ini, hal tersebut hanya menciptakan sesuatu yang secara tiba-tiba membuat semua makhluk di sekitarnya kehilangan kendali untuk sementara waktu dalam berenang. Banyak makhluk di area kontak pertama tersebut, salah satunya berjarak hingga 1 km dari titik awal tumbukan, mati karena goncangan hebat dari kedua bagian tersebut. Namun saat ia memasuki air dan turun ke kedalaman bagian laut leluhur tersebut, bongkahan raksasa itu menghasilkan setetes air yang sangat besar yang naik ke atas tempat jatuhnya. Tetesan air itu seukuran danau kerajaan tata ruang Minos dan berisi makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya, yang untungnya selamat dari kontak pulau itu dengan laut. Tapi mereka semua gelisah, merasakan efek berada di dalam jatuhan yang telah menerima sejumlah besar energi dari tabrakan sebelumnya.
Energi di sana begitu kacau sehingga tetesan air raksasa ini melayang di atas laut selama beberapa saat sementara daerah sekitarnya membentuk gelombang raksasa. Dengan cekungan laut tepat di bawahnya semakin mendekat. Sementara itu, pulau besar itu akhirnya tenggelam seluruhnya, kehilangan sebagian besar kecepatan sebelumnya namun masih turun ke dasar laut dengan kecepatan tinggi. Minos mendongak dari zona kegelapan dan melihat bahwa, meskipun kecepatannya semakin berkurang, daratan itu masih mendekatinya dengan cepat. Karena itu, dia mengerahkan lebih banyak kekuatannya ke dalamnya, menangkap ikan level 83 di jalurnya, organisme lain yang melarikan diri darinya, dan mencuri basis budidayanya. Dia sudah melakukan kontak dengan beberapa makhluk tingkat tinggi dari bagian zona kegelapan ini, tetapi bahkan bertindak melawan makhluk laut itu. Tidak satu pun dari tetua tingkat tinggi di sekitarnya yang peduli. Mereka lebih tertarik pada apa yang jatuh, sesuatu yang bahkan bisa membuat mereka takut. Jatuhnya pulau seperti itu tidak akan mengancam kehidupan binatang buas di atas level 90. Namun anehnya, makhluk-makhluk di sekitar merasa pulau itu menindas mereka saat tenggelam ke dasar laut. Karena itu, tidak ada seorang pun yang diganggu oleh manusia yang lewat saat menggunakan binatang laut untuk melarikan diri.